Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara-saudaraku sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam bincang-bincang kali ini, semoga Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mengatur segalanya, yang maha bermanfaat, mengaruniakan keberkahan. Artinya yang kita lakukan ini membawa kemaslahatan yang banyak dan juga langgeng. Tamu kita kali ini adalah Pak Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehormatan bagi AA nih, Pak Novel bisa hadir dalam bincang-bincang sederhana seperti ini, tidak apa-apa nih. Siapa? Saya senang bisa ketemu dengan AA dengan bisa langsung bertatap muka dan berinteraksi seperti sekarang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bukan seperti acara-acara yang menanyai wartawan, enggak, ini mah kita-kita aja mau tukar pengalaman, tukar pikiran, ya. Bagaimana kesehatan Pak Novel sekarang? Alhamdulillah, saya memang sedikit ada kendala di masalah mata, cuman alhamdulillah kesehatan saya secara umum baik dan aktivitas bisa berjalan seperti normal. Yang lain-lain baik ya, hanya mata saja ya? Baik, alhamdulillah. Jadi ya, matanya yang sebelah mana yang agak sakit atau dua-duanya sakit gimana? Sebenarnya mata saya ini dua-duanya karena ada reaksi bahan kimia, jadi kedua belah mata ini rusaknya cukup ekstrim. Dan alhamdulillah sebenarnya di awal-awal pengobatan karena kiri yang lebih berat, yang kimia yang lebih berat, maka dilakukan operasi ekstrim karena waktu awal-awal itu dokter sudah memprediksi saya akan buta dua mata. Tapi akhirnya dilakukan operasi untuk yang kiri, dan setelah bisa operasi selesai, itu kurang lebih hampir 2 tahun saya bisa melihat dengan mata kiri, bisa membaca buku, baca Quran. Kanan belum diobati, cuman dibiarkan dan dijaga agar tidak turun. Dan sekitar bulan Februari kemarin, qadarullah memang yang kiri saya tidak bisa melihat sama sekali sekarang. Tapi yang kanan, alhamdulillah saya masih bisa melihat, walaupun penglihatan secara umumnya agak sedikit kabur, tapi saya masih bisa melihat dan itu suatu nikmat yang luar biasa. Kalau gitu masih bisa lihat AA dong sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Ini tadi kan sudah nyebut qadarullah, jadi apa yang terpikir dan terasa dengan adanya mata yang oleh Allah diambil sebagian ini? Apa nih hikmahnya? Terpikir, terasa, atau hikmah? Silakan sampaikan. Ya, baik Kak. Saya sedikit cerita nih ya. Waktu saya sedang dirawat inap di Singapura, itu kan saya pernah mengalami dua mata saya menjadi hampir tidak bisa melihat dua-duanya. Dan kemudian karena saya dirawat inap di rumah sakit, untuk ke masjid kan sulit. Dan alhamdulillah ketika saya punya kesempatan untuk diizinkan dari rumah sakit bisa ke masjid terdekat, itu suatu nikmat yang luar biasa. Dan pernah pada saat itu Pak, di tengah-tengah masa awal-awal masa saya ke masjid, Allah memberikan atau mengingatkan saya yang tiba-tiba saya bisa melihat dengan sangat baik. Dan itu hanya berlangsung beberapa jam, tidak lama. Saya waktu itu betapa melihat suatu hal nikmat penglihatan itu yang luar biasa. Karena saya sampai daun rumput di jalan, saya amati ternyata rumput ini ada bulu-bulunya. Dan betapa indahnya, Masya Allah, saya senang sekali. Dan akhirnya saya bisa merasakan bahwa nikmat itu bisa dirasakan benar-benar ketika kita kehilangan. Jadi memang akhirnya membuat saya bisa introspeksi, bisa belajar bahwa barangkali selama ini nikmatnya belum banyak saya syukuri. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi sedikit sadar, bisa menjadi memperbaiki diri lah gitu. Masya Allah, satu tuh ya, bahwa ternyata banyak nikmat
yang baru terasa itu nikmat luar biasa kalau oleh Allah sudah sempat diambil begitu ya. Betul. Kecewa enggak dengan keadaan sekarang seperti ini nih? Enggak, karena begini ya, saya tentunya banyak belajar dan saya sangat menyadari dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya yakin. Oleh karena Masya itu, Allah. ketika ada kekurangan penglihatan, saya yakin ini adalah takdir Allah yang paling baik untuk saya, sehingga saya harus menerimanya dengan bahagia, insya Allah. Wah, betul. Memang juga belajarnya begitu. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, Allah akan ridho. Jadi yang membuat kita menderita itu sebetulnya bukan diambilnya sesuatu, tapi tidak ridho kepada perbuatan Allah. Tubuh ini kan sudah ada waktu-waktunya ya Mas ya? Memang gini kan, ketika pertama kali saya merasakan suatu keadaan di mana masalah penglihatan ini kan karena ada serangan orang lain. Awalnya memang sedikit terganggu lah, cuman alhamdulillah saya semakin bisa menyadari bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena orang itu yang berbuat untuk menyerang saya, tapi karena Allah yang punya takdir, dan itu pasti paling baik untuk saya. Dan apa yang dibuat oleh orang lain, kejahatan atau apapun, pasti akan untuk dirinya sendiri. Kebaikan yang saya lakukan pasti untuk diri saya sendiri. Itu setidaknya saya pernah dengar kajian dari AA juga itu. Saya mah cuma nyontrek dari Al-Quran. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu ya untuk yang melakukannya. Jadi memang tidak pernah tertukar. Orang-orang cuma jadi jalan saja. Justru kita harus kasihan kepada yang jadi jalan itu ya. Karena mereka akan memikul dunia akhirat nanti. Kita dengan begini bisa nambah iman, bisa memang nambah. Gini ya. Silakan. Saya sedikit cerita mengenai yang AA ceritakan tadi, yang AA sampaikan di terakhir tadi. Itu kan sering disampaikan oleh AA dan ulama-ulama. Tapi saya pernah suatu saat bertemu dengan seorang anak muda. Ketika anak muda ini mungkin usianya sekitar nggak sampai 25 lah gitu. Saya bertemu dengan yang bersangkutan, saya lupa namanya siapa, di masjid di Singapura. Dia bertemu dengan saya dan kemudian dia menyapa dan memeluk saya. Yang dia katakan sama seperti AA, dengan penuh keyakinan dia katakan, Pak Novel, saya tidak kasihan dengan Pak Novel. Tapi saya justru kasihan dengan orang yang berbuat. Kenapa? Karena dia pasti menanggung sesuatu hal yang sangat besar nantinya. Dan yang terjadi pada Pak Novel adalah takdir. Dan itu pasti baik. Itu disampaikan seorang anak muda dengan penuh keyakinan. Jadi saya pikir, Masya Allah, itu suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi kalau ada orang berbuat jelek, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Betul. Yang kedua, kita juga harus bersyukur bahwa kita dapat pelajaran, ya. Betapa orang buruk itu begitu. Yang ketiga, kita punya latihan untuk evaluasi diri dan bersabar, dan bisa naik derajatnya dengan ihsan, yaitu memaafkan. Walaupun kalau proses hukum ada jalur lain ya. Tapi secara pribadi ya baik. Alhamdulillah. Keluarga gimana melihat semua ini? Ya, alhamdulillah. Saya kan memang mendapatkan beberapa sedikit kesulitan gitu, atau hambatan ketika bekerja memberantas korupsi. Itu kan bukan kali ini aja, sudah cukup banyak. Dan keluarga sedikit demi sedikit memahami dan bisa belajar dengan pengalaman itu. Bahkan saya pernah beberapa kesempatan, namanya sebagai orang tua, saya kan punya 5 orang anak. Saya pernah mencoba bertanya ke anak saya bilang, ketika saya punya pilihan untuk berbuat kebaikan untuk orang banyak, dan dengan segala tantangan dan kesulitannya, atau saya diam untuk membiarkan itu dengan segala kenikmatan dunia yang bisa diperoleh, lebih baik mana? Itu anak saya pun sudah mulai bisa mengatakan, udah Abi jalan saja untuk terus berbuat, insya Allah kebaikan. Hal begitu kan penting untuk saya tularkan ke anak, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi, mereka juga pada posisi yang memahami gitu.
Masya Allah. Wah, Allah sudah menggerakkan, berarti keluarga sudah punya frekuensi yang sama ya. Amin, Ini insya Allah. nikmat. Ya. Kan memang jadi orang baik itu relatif lebih mudah. Ya. Menjadi orang solih itu jarang ada yang sebel. Tetapi jadi berusaha jadi orang baik dan mengajak orang lain jadi baik, itu sudah sunatullahnya, ada musuhnya. Iya. Jadi ya tidak usah aneh sama sekali dan tidak ada yang akan terjadi kepada diri kita kecuali apa yang nanti telah digariskan Allah. Jadi memang tidak ada yang perlu kita cemaskan, nyawa kita ada dalam kekuasaan Allah, hidup kita juga ada milik Allah. Yang bahaya bagi kita tuh ya justru itu, kita jadi berhenti berbuat kebaikan. Katanya begitu. Betul nggak kira-kira begitu? Benar sekali ya. Memang saya juga sering bicara dengan kawan-kawan di KPK. Karena memang untuk tadi yang katakan untuk bisa mengajak orang untuk berbuat baik, itu tentunya kita butuh suatu landasan atau fondasi yang kuat. Dan landasan yang paling kuat kan ketika kita bisa meningkatkan takwa, insya Allah. Hal ini juga saya katakan bahwa pada dasarnya kalau kita sedang memberantas korupsi, nangkap koruptor, itu bukan saja membantu masyarakat atau negara, tapi kita bantu koruptornya juga. Saya katakan begitu, karena pengalaman yang ada dan dari teori-teori juga sebenarnya jelas bahwa orang yang sudah berbuat kejahatan itu untuk berhenti itu sulit. Nah, sedangkan ketika penegak hukum menangkap, kita sedang menolong dia untuk berhenti dari kejahatan yang dia nggak bisa berhentikan itu. Dan insya Allah itu menjadi kebaikan juga. Masya Allah. Dan sangat boleh jadi ketika KPK menangkap, itu adalah buah doa dari orang tua, koruptor itu, buah doa dari istri, buah doa dari anaknya. Orang tua kan pasti ingin anaknya selamat dunia akhirat. Doa, ya Allah selamatkan. Kemudian istrinya juga selamatkan suami saya, anak-anak ya Allah. Allah magfir lana wali walidina. Doa, doa. Nah, salah satu jalannya doa dikabul adalah dengan yaitu digerakkan yang KPK atau siapa yang menjadi jalan tertangkapnya. Benar itu. Kan ada yang hafal Quran gara-gara ditangkap KPK. Betul nggak? Kita aja nggak hafal-hafal nih. Betul lah. Jadi benar sekali itu. Hanya saja memang tidak semua orang menyadari bahwa yang dibantu kalau ditangkap tuh sebetulnya dirinya juga harusnya berterima kasih.